Oke, kita tunggu berapa? 10 menit ya. 10 menit. Ya kira-kira nggak sampai kali ya. Kira-kira jam 14:10 lah kita mulai ya.
Baik, saudara sekalian, jadi kita sambil nunggu ya yang lain, langsung saja karena apa ya, waktu kita juga terbatas. Baik, jadi pada kesempatan ini ya, walaupun mestinya cuti bersama begitu ya, tapi saya mencoba untuk tetap melakukan kuliah gitu ya. Kebetulan ini sekarang saya kan mengajar kelas 3 ABC semuanya. Nah, ya terus terang kalau misalkan mesti ngajar satu-satu itu rasanya kok nggak efisien ya. Jadi saya tetap offline, nanti tetap offline, kami tetap offline supaya kita bisa tatap muka, ya seperti itu. Nah, tapi juga nanti akan dikombinasi dengan yang online. Nah, seperti apa online dan offline-nya itu tergantung dari kesempatan saya ya. Kadang-kadang saya kan harus keluar kota dan sebagainya. Itu kalau pas saya keluar kota, saya nggak mau membuat Anda rugi dengan jam kosong, nggak mau ya. Jadi nanti walaupun saya tidak masuk secara offline, nanti kita akan gantikan dengan online. Dan nanti juga akan saya pilih gitu ya, yang masalah yang online ini yang lebih gampang, ya, yang lebih mudah. Kalau yang lebih sulit, saya berharap bisa offline, ya, seperti itu. Dan kalau offline, saya lebih suka untuk nulis di papan tulis, ya. Ya walaupun ada bahannya, nanti tetap saya akan tampilkan lah ya. Tapi kalau misalkan bahan seperti yang kayak kemarin ya, pada waktu pendahuluan, bagaimana ya? Rasanya kok lebih terjaga emosional Anda gitu ya, kalau saya menerangkan dengan menulis di papan tulis, gitu kan ya, dari pengalaman aja lah tahun-tahun ya. Walaupun offline dan pakai PowerPoint, tetap aja mahasiswa kurang ini bisa terima, gitu ya. Jadi apa ya istilahnya, transfer ilmunya tuh nggak efisien ya. Lebih efisien kalau saya menulis ya. Memang Anda jadi harus rajin juga gitu ya, rajin juga menulis. Tapi kalau seandainya nggak rajin pun nggak apa-apa sebetulnya. Karena apa? Semuanya kan akan diekspresikan juga, akan ditampilkan juga dalam PowerPoint. Cuma nggak di-setel aja gitu ya. Nanti ya tolonglah diingetin supaya saya mengirimkan ya PowerPoint-nya kepada Anda, walaupun itu tidak disetel. Akhirnya saya nulis-nulis juga ya, seperti itu ya. Mohon dipahami. Mungkin nasib Anda aja dapat dosen kuno gitu ya. nggak modern, tapi itulah pengalaman saya ya. Bisa pakai PowerPoint, tapi nggak tahu kenapa ya penerimaan dari mahasiswa itu prosentasenya lebih kecil ya. Oke, baik. Ini saya pikir saya matikan saja ya ininya, kameranya ya, supaya transfer datanya lebih efisien. Oke. Screen. Gimana ya? Bentar. Ya, saya suka bermasalah kalau ini ya. Benar ya, sekali lagi. Barusan gagal. Saya nggak bisa mengunduh ya. Ini. Select window on screen. Coba, yang konduksi. Oke. You are sharing another application window. Nah, ini nggak usah ya. Nanti kita ini nih. Nah, conduction transfer. Konduksi. Sudah kelihatan belum?
Tolong dicek. Sudah, Pak. Ya, warna hijau gitu ya, conduction transfer gitu ya. Udah ya. Oke. Nah, ini belum muncul, Pak. Apanya belum muncul? Halo? Yang belum muncul apanya? Yang di share screen kayaknya bukan PPT-nya deh, Pak. Soalnya dokumen apa? Halaman my dokumen. Aneh ya. Bentar. Suka begitu ya kalau bukan Zoom. Ini ya. Terus biasanya ke entire ya. Entire screen gitu ya. Ya kan? Iya, Pak, betul, Pak. You are sharing your entire screen. Terus habis itu gimana? Langsung ke PowerPoint-nya aja, Pak. Pencet PowerPoint-nya. Pencet PowerPoint. Ini saya pencet. Terus? Ya, udah, Pak. Udah ke share screen, Pak. Oke. Tinggal dibesarin aja, Pak, di bagian bawah. Ya, tapi gini, komputer saya itu kalau dibesarin suka terus mogok. Oke, Pak. Kalau segini cukup nggak? Ini sebentar, tulisannya segini nih, cukup nggak? Cukup, Pak. Cukup ya, bisa dibaca ya. Oke, baik. Jadi ini belum saya share ke Anda. Jadi yang kemarin itu sebetulnya kita membahas yang ini nih ya. Saya skip saja, bukan saya skip, skimming cepat ya. Jadi kita memakai buku yang satu saja, yang pokok gitu ya, yang pokok. Tapi yang lain-lain boleh nanti ya, misalkan Anda inisiatif sendiri, misalkan bukunya Karen, e-transfer, boleh gitu. Jadi bebas. Tapi buku yang saya pegang adalah Jean Copley's. Ya, ini saya pikir untuk operasi teknik kimia 1, 2, 3 semuanya ini, dan juga pelakuan mekanik semuanya pakai. Oh, tapi sekarang pengeringan Pak Tri ya. Dulu biasanya ada Jean PowerPoint, langsung kita baca dari Jean Copley's-nya. Nah, itu saya pilih yang paling mudah. Supaya apa? Supaya Anda terlatih untuk membaca textbook, gitu kan? Kan kadang-kadang gini ya, kita itu sebelum membaca textbook atau memakai textbook itu sudah gampang, gitu ya. Kenapa gampang? Wah, bahasanya bahasa Inggris, begitu ya. Padahal yang ada di dalam Jean Copley's, ya, itu bahasa Inggrisnya bahasa Inggris teknis, sederhana dibandingkan dengan misalnya Anda baca apa ya, baca novel misalkan dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu misalnya kalau Anda mau gitu ya, novelnya apa, Harry Potter misalkan gitu kan, ya itu kan susah. Jadi memang susah novel Harry Potter itu dibaca. Nah, ini tidak begitu. Jean Copley's itu teknis bahasanya ya. Oke, jadi sebetulnya yang kemarin sudah kita ini ya, kita bahas ya, kita skimming aja seperti ini. Silakan, ini lebih tertib dari tulisan saya. Ini saya juga cari-cari dari internet ya. Yang ada di sini punya, aduh lupa tadi, nggak disertakan ya. Punyanya nanti deh ya, kita ini di belakang aja. Kita lihat di belakang aja. Ya, seperti itu. Ini ada konduksi konveksi, ini enggak. Kalau untuk unit memang sengaja kemarin saya lewat ya, karena apa? Itu di dalam kurikulum teknik kimia di Polban itu udah dipisah masalah unit. Dipisahnya kemana? Ke ARP. Ya, asas rekayasa proses ya, seperti itu. Silakan ini sendiri dipelajari sendiri, dibuka lagi ya. Nah, seperti ini ya, kemarin sudah. Ya. Nah, ini yang masalah gelombang elektromagnetik ya. Saya lupa, mungkin kelas C ya yang belum dikasih tahu. Coba saya ulang sebentar aja ya. Bahwa panas itu sebetulnya dibawa oleh gelombang elektromagnetik ya. Selama ini Anda kan tahunya gelombang elektromagnetik itu adalah, coba ya, saya bisa nggak ya? Kemudian komputernya kuat ya. Oh, kuat nih. Nah, ya nanti kalau mati kita ulang. Harus kita ulang, komputernya matiin dulu.
Oke ya. Nah, seperti ini ya. Jadi radiasi thermal itu dibawa oleh gelombang elektromagnetik spektrum inframerah, infrared ya. Nah, yang kita lihat sehari-hari, gelombang elektromagnetik itu sebagai cahaya, gitu kan? Tapi yang bisa kita lihat itu hanya 7 unsur cahaya, ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, gitu kan? Beserta perpaduannya. Oke, paduan cahaya itu kayak gimana? Malah kita banyak lihat banyak kita pelajari di praktikum pangan ya, di praktikum pangan pada saat kita melakukan kolorimetri. Tapi itu pun juga saya tidak sampai mendalam banget ya, sampai warna yang kuarter gitu ya, paling warna tersier ya, seperti itu. Nah, seperti itulah. Itu pun juga mungkin Anda lebih banyak tahu lah tentang perpaduan warna ya. Oke, jadi yang visible itu di sini, ini yang bisa kita lihat thermal radiation ya. Jadi panas lah, pokoknya panas itu dibawa oleh infrared, di luar merah ya, di luar merah. Nah, yang reaksi kimia itu dibawa oleh ultraviolet ya, masih di bawah ungu. Kalau infra berarti infra itu yang di bawah ya, di bawah merah. Kalau ultra di atas ungu, begitu ya. Oke, itu dari definisi seperti itu. Oke, ini kita skip saja. Itu kan macet. Komputernya bisa gerak nih, enggak. Itu kan. Jadi malah bentar ya. Bentar. Oke, bentar. Baru bisa. Ya, ini judulnya aja. Nah, kita mulai dari sini. Ini kita sudah bahas ya, bahwa konduksi itu ditemukan oleh Fourier, Joseph Fourier ya. Si Fourier ini sebetulnya menguraikan perpindahan panas secara umum ya. Jadi mula-mula yang diuraikan oleh Joseph Fourier itu adalah perpindahan panas secara umum. Tapi yang ditemukan pertama kali oleh beliau ini adalah yang konduksi, begitu. Nanti konveksinya kayak gimana? Ditemukan oleh orang lain. Radiasinya kayak gimana? Ditemukan lagi oleh orang lain. Seperti itu ya. Jadi supaya dimengerti bahwa Joseph Fourier ini menemukan perpindahan panas untuk pertama kalinya sebelum orang menemukan yang konveksi dan juga radiasi. Secara tidak sengaja yang ditemukan duluan adalah yang konduksi ya. Oleh karena itu sebagai apresiasi kepada penemu ini di Fourier ini, maka nanti persamaan konduksi itu ya diambil dari persamaannya Fourier ya. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Konsep dari si Fourier, panas atau Q itu berpindah ya, berpindah dari satu sisi gitu ya, satu sisi benda ke sisi benda yang lainnya. Nah, di situ si Fourier itu menerangkan seperti itu, tapi beliau memang baru mampu menjelaskan bahwa itu sisi benda aja. Belakangan oleh ahli yang lain diberikan batasan. Oh, si Fourier itu sebetulnya hanya terbatas pada benda padat, begitu ya. Nanti pada saat sudah ditemukan perpindahan panas yang konveksi dan radiasi, gitu ya, Joseph Fourier. Jadi ini berlaku untuk benda padat. Oke, dan kemudian orang, ya, para ahli mendefinisikan bahwa perpindahan panas dalam benda padat itu disebut dengan konveksi. Begitu ya. Nah, ini sebetulnya ide dari Fourier juga, istilah konveksi ini. Gitu ya, kemudian dipakai. Begitu. Tapi si Fourier kan dalam tanda kutip ya, tanda kutip itu salah sepertinya gitu ya. Karena beliau bilang bahwa konveksi ini kira-kira
pokoknya benda gitu kan. Secara umum ahli lain akhirnya menemukan lebih detail, oh nggak semua benda gitu ya yang mengikuti hukum Fourier, itu hanya padatan saja. Baik, nah seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa adanya perpindahan panas dilambangkan oleh Q oleh beliau. Nah ini yang agak susah ya. Beliau ini sebetulnya melambangkan Q itu dengan Q kecil tadinya. Nah, tapi ahli yang lain suka melambangkan juga dengan Q besar. Ya, oke. Buat apa sih kok dibedakan Q besar, Q kecil gitu kan ya? Kalau penemuannya Joseph Fourier, Anda tahu ya, Q per A kemarin udah dibahas di kuliah yang offline. Q per A sama dengan bla 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 gitu kan? Berikutnya. Nah, Q-nya dalam definisi Fourier adalah apa? Laju perpindahan panas persatuan waktu. Hanya persatuan waktu aja. A-nya sama si Fourier itu dikeluarin dalam bentuk variabel. Makanya persamaan Fourier itu adalah Q per A. Ya, seperti itu. Nah, Q kecil itu adalah apa? Definisinya? Nah, perpindahan panas jadi panas yang berpindah persatuan waktu. Nah, orang pengen membedakan gitu loh. Nah, kalau total gimana? Begitu ya. Nah, itulah akhirnya orang memberi lambang Q besar. Ya, untuk yang total gitu ya. Total semuanya. Oke, nah seperti itu. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Bentar, ini macet mana? Tuh. Kalinya ya, yang sudah kita bicarakan kemarin, langsung aja ya, ini penurunannya, ini cerita sebetulnya penurunannya si Fourier. Oh ternyata makin lebar ya, makin lebar bidang yang ditembus oleh panas ya, jumlah panasnya lebih gede ya, persatuan waktu yang ngalir itu lebih gede. Ternyata driving force-nya lebih gede, panasnya juga lebih gede, gitu ya. Jadi itu pernyataan kualitatif. Anda hanya boleh melambangkan dengan lambang operasi itu dengan sebanding. Ya, operasi, ayo harus ingat ya di dalam teknik kimia, matematika SMP, ya. Operasi matematik itu terdiri dari apa aja? Cepat. Ini SMP nih. Masa saya harus ngajarin? Ya, cepat. Operasi matematik, operasi ya, tanda operasi matematik itu terdiri dari apa aja? Ya, cepat. Kali, tambah, bagi, kurang. Operasi. Benar. Oh iya ya, dioperasikan. Oke, sorry, berarti saya salah ya. Oke ya, oke. Nah, sekarang bentar. Saya kok jadi lupa ya. Kalau di dalam diagram Venn ya, di dalam diagram Venn itu disebut dengan itulah. Anda ingat ya diagram Venn. Ini jadi ini ya. Itu menjadi tanda fungsi. Gitu ya. Nah, kita angkat aja diagram Venn kalau gitu ya. Kalau tanda fungsi di dalam persamaan matematik gitu ya, apa aja? Substitusi eliminasi bukan, Pak? Bukan. Fungsi. Tanda loh ya, tanda fungsi. Itu nanti di salah satunya yang di bawahnya itu. Sebetulnya kalau secara umum yang sebanding itu pun juga tanda fungsi itu. Tapi bukan fungsi persamaan matematik ya, dia fungsi hubungan antar variabel gitu. Nah, agak rumit. Fungsi, ayo, kalau fungsi kita lihat diagram Venn. Oh begitu. Oh iya ya, diagram Venn bisa ke sana juga ya, bisa irisan. Ya oke, boleh, salah satunya ada irisan dan sebagainya, ada banyak kan. Nah tapi kalau dalam
hubungan matematik, fungsi itu apa aja? Nggak secara umum. Iya ya, saya harus membatasi nih Anda dalam matematik aja. Apa? Ada? Bentar, operasi ya. Operasi dioperasikan. Iya betul ya. Kalau operasi itu tambah sama dengan kayak gitu ya. Nah, sekarang ini dong. Anda nggak bisa jawab berarti ya. Oke. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, itu tanda apa coba? Kalau di diagram Venn itu kan fungsi. Ya. Kayak gitu. Ya seperti itu ya. Jadi yang di atas itu hanya menghubungkan secara kualitatif bahwa ini sebanding gitu ya. Nah, kalau sudah kuantitatif itu harus tandanya sama dengan atau tidak sama dengan atau lebih besar, lebih kecil dan sebagainya lah itu tadi ya. Seperti itu. Nah, ini supaya dari pernyataan kualitatif menjadi kuantitatif ya, yang sebanding dengan sama dengan itu harus ada faktor pembandingnya, ngerti? Faktor pembanding. Nah, faktor pembanding itu suka disebut dengan konstanta atau dibilang konstanta pembanding. Jadi nongolkah akhirnya? Begitu. Kenapa harus nongolkah? Untuk membuat tanda sebanding ini menjadi tanda sama dengan. Nah, sekarang jadi kuantitatif ya, pernyataannya seperti ini. Q sama dengan AA. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah kita bahas kemarin bahwa dt dx itu merupakan gradien temperatur, ya kan? Itu merupakan apa? Driving force dari perpindahan panas. Jadi besar kecilnya perpindahan panas itu tergantung dari dt dx, driving force. Nah, minus k pada akhirnya ya, pada akhirnya itu menjadi super resistance. Kemarin sudah kita bahas. Yang belum kita bahas adalah tanda minus. Kenapa kok minus? Ayo, ada yang tahu? Kenapa kok minus? Oke, kita bisa lihat nih, arah perpindahan panas itu dari temperatur yang apa ke temperatur yang apa? Halo, cepat. Dari yang panas ke yang dingin. Tinggi ke rendah, Pak. Dingin. Oke, dari panas ke dingin. Jadi mulainya yang panas menuju ke yang dingin. Sedangkan driving force-nya itu ada dt. Ya, kalau ditafsirkan secara ini dt ini kan kalkulus ya, pernyataan kalkulus. Kalau ditafsirkan secara aritmetika atau aljabar kan menjadi delta t, ya, menjadi delta t gitu kan. Delta itu artinya apa? Ayo cepat. Bentar. Iya ya, kok saya Selisih, Pak. selisih. Oke, betul. Apa artinya selisih? Apa dikurangi apa? Itu yang Anda harus ngerti. Selisih itu apa dikurangi apa? Dalam suatu kondisi ini. Nah, ini ya. Selisih itu kondisi awal ini dikurangi kondisi akhir atau kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Secara matematik definisinya apa? Akhir dikurang awal, Pak. Ya, akhir dikurang awal. Itu ingin lihat siapa yang jawab, tapi saya tidak bisa. Oh, ini bisa. Karena ya, akhir dikurangi awal. Oke. Sedangkan kondisi kita lihat arah dari perpindahan panasnya awal dulu dimulai yang sebagai permulaan dimulai dari awal menuju ke akhir. Sedangkan deltanya itu akhir dikurangi awal. Balik dong ya. Secara matematik jadi nggak konsisten. Anda nanti selalu mendapatkan nilai negatif. Misal ya, suhu di awal itu 100, suhu di akhirnya 10, ya kan? Perpindahan panas dari suhu 100 ke 10 dong. Tapi aturan
deltanya DT itu ya 10 dikurangi 100, kan jadi minus. Padahal harga Q-nya positif. Supaya benar dikasih tanda minus ya. Boleh juga Anda tafsirkan bahwa tanda minus berarti antara arah pergerakan ya, arah pergerakan panas dengan arah delta T dengan arah selisih, penyelesaian selisih delta T ya, delta T itu kebalikan arah ya, berkebalikan ya, tolong dipahami betul di sini. Ini juga nanti diterapkan juga ke perpindahan yang lain-lain, perpindahan momentum kayak perpindahan massa sama ya, semuanya sama. Baik ya, ini kemarin juga sudah, tapi saya perdalam supaya Anda ngeh betul ya. Oke, ini Anda, saya nggak tahu kalau ini direkam ya enak, nanti bisa disetel lagi. Tapi kalau seandainya tidak ya silakan dicatat ya. Seperti itu. Nah, akhirnya orang tahu ya bahwa K yang ditemukan oleh Fourier itu merupakan konduktivitas thermal atau biasa disebut dengan konstanta konduktivitas ya, disingkat menjadi konduktivitas saja. Jadi konduktivitas saja, nggak apa-apa. Anda bilang ini konduktivitas, nggak apa-apa. Zaman sekarang orang rata-rata bilang ini konduktivitas ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ditemukan oleh Fourier dan selanjutnya ya. Oke, lanjut aja lah ya. Terus apa satuannya ya, satuannya apa ya, ini sebetulnya tinggal di ini saja kok, diturunkan dari Q sama dengan minus K kali A dt dx ya. Q itu adalah bisa joule per detik, bisa kalori per detik kayak gitu ya, pokoknya satuan energi itu. Karena energinya panas, orang suka banget pakai kalori per satuan waktu. A biasalah kalau dalam SI ya meter Q gitu kan ya. Untuk dt itu ya Kelvin begitu. Tapi karena delta, seandainya Anda membuat delta di dalam Celsius itu sama aja. Nggak percaya? Tolong Anda sendiri yang berlatih ya. Delta dalam Kelvin itu sama dengan delta di dalam Celsius. Nggak percaya omongan saya? Boleh. Ya silakan buktikan. Gitu. Tapi Anda harus buktikan loh ya, biar Anda jadi percaya. dx kan jarak ya, biasa meter. Nah, jadi total dari total dari satuan ya, satuan konduktivitas itu apa ya, ini ya. Jadi boleh dalam Celsius, boleh dalam Kelvin, joule per detik meter Kelvin. Karena joule per detik itu kan watt ya kan, Anda masih ingat kalau mau belajar tentang listrik, joule per detik adalah watt. Boleh juga joule per detiknya jadikan satu satuan, yaitu watt, sehingga totalnya menjadi watt per meter Kelvin. Boleh. Oke. Nah, bagaimana kalau dikonversi dalam kalori? Bagaimana kalau di dalam British? Anda sudah dapat di ART, semuanya silakan dipelajari sendiri ya. Seperti ini. Nah, yang penting bahwa 1 BTU itu 1,73. Nah, ini nggak usah dihafalkan juga apa-apa ya. Oke, seperti itu. Ini untuk satuan nanti bolehlah Anda membawa, jadi pas ujian gitu ya, Anda boleh bawa contekan untuk satuan. Baik. Nah, bagaimana kondisi ya, harga ya, harga K untuk beberapa materi itu seperti ini. Udara sekian, air sekian. Nah, besi 73. Nah, kan kalau Anda kritis, Anda bisa bantah saya. Katanya ya, konduktivitas itu hanya berlaku untuk padatan. Jadi ada udara. Ya, udara bukan padat. Ya kan? Ada air. Air bukan padat. Nah, Anda bisa lihat
bahwa sebetulnya fluida itu, jadi cairan ya dan gas itu punya konduktivitas. Tapi lihat, konduktivitasnya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Ya, bisa Anda bandingkan ya antara iron ya, di sini pure iron, besi murni itu 73. Ya. Nah, water itu 0,5. Bayangin. Ini kalau seandainya 0,7 aja, konduktivitasnya 1/1000 harga dari pure air. 1000 loh. Ini nggak ada 1000 coba ya. Mungkin berapa? 1500 kali ya. Nah, air itu malah, kan kalau misalkan water itu 1 ya, itu kan berapa? 1/73-nya ya kan. Kayak gitu. Nah, kalau 0, ya kan? 1/73-nya. Nah, kalau berapa? 0,1 berarti kan 1/730. Kan gitu. Kecil banget. Apalagi yang bisa seperti kira-kira 10.000. Ini sebetulnya tergantung ya. R ini pada suhu berapa, tekanan berapa gitu ya. Gitu. Jadi kebayang ya oleh Anda bahwa sebetulnya semua zat itu punya konduktivitas tapi tidak signifikan. Yang kita anggap signifikan hanya padatan saja. Oke. Tapi nanti di dalam konveksi bisa nongol ini konduktivitas dari suatu fluida. Bisa nongol ya. Nanti lah kita pelajari. Kira-kira berapa? Belum lagi mungkin ya untuk konveksi. Baik. Oke, Anda ini sendiri ya, cek sendiri berapa harganya. Detailnya segini, ada banyak ya. Kalau mintas kayak gitu ya. Berarti yang paling bagus di antara metal-metal itu untuk menghantarkan panas ya yang paling gede K-nya. Ya, karena apa? Anda bisa lihat. Nih, kalau K-nya lebih gede, berarti Q per A-nya juga lebih gede. Apa yang paling besar? Sebentar. Kualitatif aja. Benar. Ya. Oh, ternyata perak sebetulnya. Tapi karena mahal juga mungkin lah ya. Nah, yang murah dan bagus itu adalah tembaga. Oleh karena itu, tembaga ini bagus banget untuk peralatan perpindahan panas. Oke, untuk yang cairan dan udara Anda pelajari sendiri ya. Dipelajari sendiri. Nah, sebetulnya konstanta K itu tidak betul-betul konstan. Istilahnya nggak konsisten ya akhirnya ya. Konstanta tapi kok nggak konstan. Nah, seperti itu. Ya sudahlah. Akhirnya orang memang menghilangkan kata konstan itu. Makanya suka dibilang thermal conductivity saja. Ya, tanpa melibatkan kata konstan. Padahal itu tadinya ya konstanta dianggapnya. Kenapa begitu? Karena ternyata kalau temperatur berubah, harga K itu juga berubah. Oke. Bagaimana perubahannya? Ya, ini nanti Anda pelajari sendiri ya, kalau untuk masing-masing zat tidak usah. Ya, ini nanti ada suatu rumus matematik yang menjadikan pendekatan saja. Itu sebenarnya pendekatan loh. Ya. Itu terhadap temperatur. Bagaimana pendekatannya? Enggak. Hapus tadi ya. Nih ya. Pendekatannya konduksi itu bisa pendekatan linear. Berarti apa? K sama dengan A B kali T ya. B itu merupakan gradien garis linearnya. Ya, kalau digambarkan K sebagai sumbu Y, T sebagai sumbu X ya. Bisa juga menjadi persamaan kuadrat. Nah, mana yang benar? Jawabnya adalah tergantung dari zatnya, dari materinya. Oke, materinya apa? Silakan Anda lihat sendiri ya, nanti kalau sudah praktek seperti ini garis-garisnya ya. Terhadap T ada yang konstan tuh hampir konstan ada, ya kan? Ada yang membentuk garis melengkung ya.
Ada, ya. Ada yang seperti garis lurus, mana ini garis lurus? Yang ini nih, agak naik. Ini ada yang sebetulnya bengkak-bengkok, tapi dimasukkan di dalam regresi, ya. Anda olah secara statistik, dimasukkan dalam regresi, itu sebetulnya ini garis lurus. Bisa didekati dengan garis lurus. Begitulah ya. Nanti pada saat Anda melakukan praktek, silakan dicermati sendiri ini masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, pokoknya pendekatannya kemarin siapa ya? Mana? Teddy ya, sama Rangga ya, menemukan ya ada yang sampai pangkat 4, begitu ya, sampai pangkat 4 untuk karakteristik STHI sebetulnya. Tapi kalau Anda cermati nanti ya, seandainya ada literatur yang bilang bahwa ini sampai pangkat 3, sampai pangkat 4, nanti Anda cermati ya, konstantanya gitu ya. Jadi kalau misalkan pangkat 3 itu kan menjadi ditambah T pangkat 3 ya. Terus kemudian kalau pangkat 4 menjadi T pangkat 4. Itu konstanta C dan D-nya itu kecilnya minta ampun, serius. Gitu. Misalnya D ya, yang kemarin punya Rangga ya, saya referensinya dari Rangga aja ya, sama Teddy. Itu D-nya 10 pangkat minus 7, gila aja. 10 pangkat minus 7. Memang ada gitu termometer yang bisa sampai mendeteksi suhu 10 pangkat minus 7 edan. Gak ada gitu kan, walaupun itu di kita gak ada yang jualan gitu kan. Jadi tidak ada gunanya untuk untuk menganggap ya signifikan suku yang kuat, yang pangkat 3 dan pangkat 4, nggak logis. Yang paling logis hanya sampai kuadrat saja. Itu pun Anda harus melihat grafiknya dulu. Kalau nggak ada grafiknya gimana? Grafikin sendiri. Ya, apa-apa. Nah, kan di dalam literatur seperti Perry itu ada ABC-nya. Begitu ya. Semua kalaupun ada literatur lain gitu ya selain Perry yang ada sampai E gitu misalnya, ada itu. Jadi ya udah gampangan sekarang ada Excel gitu. Anda grafikkan sendiri, coba logis nggak kalau dimasukkan sampai pangkat-pangkat yang tinggi ya. Bahkan banyak di antara benda-benda padat itu yang hampir konstan K-nya gitu kan. Ya sudah, jadi apa? K sama dengan A saja, ngerti ya di sini. Oke ya, seperti itu. Oke, dalam pelajaran kita kayaknya kita nggak sempat ya untuk menganggap bahwa K ini tidak konstan seperti ini. Nah, begini aja deh, begini saja. Kapan Anda menganggap K itu konstan dan kapan itu enggak? Nah, itu dibatasi oleh definisi temperatur. Temperaturnya moderate ya, atau high temperature. Ya. Moderate atau high temperature. Kalau apa yang disebut dengan moderat? Moderat itu kira-kira di bawah titik didih air. Dan itu boleh anggap 100 derajat, boleh. Nggak usah dianggap titik didih air di Bandung, enggak. Ya. Itu yang disebut dengan moderat. Jadi kalau Anda bekerja pada rentang suhu sampai dengan titik didih air, ya sudah, anggap saja K itu konstan. Oke, ngerti ya di situ. Tapi kalau lebih dari misalkan sampai ratusan derajat, jangan ya, jangan dianggap lagi. Lebih dari titik didih air, Anda harus perhatikan persamaan yang berlaku, ya kan? Apa linear, apa kuadrat, gitu ya. Tolong ya, seperti itu. Jadi Anda harus mengerti. Oke, kita kembali lagi. Nah ini ya, tolong dicermati sendiri grafiknya. Kalau mau lebih teliti, Anda nih buku yang bawah nih, Bird, Stewart, dan Lightfoot ya, BSL. Nama bukunya adalah Transport Fenomena. Ini tidak diwajibkan untuk
diploma baik D3 maupun D4. Ini wajib, tapi untuk S1 ya. Ini karena konseptual. Udah memusingkan. Tapi nggak apa-apa. Oh, tapi Anda udah kelas 3 ya. Kalau yang kelas 2 mau saya paksa diperkenalkan perpindahan panas yang ruwet gitu ya. Itu di Laboratorium Teknologi Pangan ya. Kebetulan tahun ini saya membimbing modul bakso. Nah, bakso itu bentuknya kan bulat. Nah, nanti harus pakai koordinat bola. Buat itu pakai integral IPA 3 ya. Nanti ada sin-sinnya gitu. Ya biar aja. Gitu kan. Oke. Baik. Nah, untuk mempelajari konduksi, memahami konduksi seperti apa, ya kita pelan-pelan lah ya. Pertama-tama seperti yang disusun oleh Jean Koblis dalam subbab-subbabnya dan di dalam bukunya. Ya, pertama kita belajar tentang bidang tunggal. Jadi ada suatu temboknya, gitu kan, atau batas dari suatu kotak, ya, dinding dari suatu kotak yang mempunyai ukuran tertentu. Ya, ada panas persatuan waktu yang menembus dinding itu dilambangkan oleh garis yang pink. Nah, panas ini bisa berpindah karena ada selisih suhu sebagai driving force. Anda bisa lihat, misalnya saja suhu di sini, nah ini di suatu ruangan ya, di suatu ruangan, terus kemudian ada dinding, di sini ada dinding, itu di luar dinding ada salju, ya, atau kalau enggak dingin banget lah, ya. 3 derajat Celcius. 3 derajat ini kalau di Bandung kira-kira bisa dicapai, saya pernah kalau waktu camping gitu ya, di Ciwidey, di situ Patenggang ya, di Patenggang kira-kira gitu. Tapi waktu saya ke sana itu 5 derajat ya, 5 derajat. Itu aja tulang saya udah kesakit, udah sakit gitu ya. Saya memang mencoba gitu ya, pada saat tengah malam di Ciwidey dengan drop sampai 5 derajat kayak gimana gitu kan. Lah buru-buru kuat ya, sakit tulang gitu. Ya udah akhirnya pakai jaket lagi, itu pun juga angkep kayak gitu kan. Wah, bingung dah, sampai kepala juga mesti pakai kepala kelapa ya, seperti itu. Ya oke ya. 3 derajat di mana mungkin Anda pernah mengalami? Di mana kira-kira ya? Kalau di Bandung, di mana? Pernah yang mengalami? Puncak Tangkuban Perahu kali? Enggak ya. Tangkuban Perahu lebih hangat loh dibandingkan situ Patenggang. Ya, rasanya nggak pernah saya untuk Tangkuban Perahu terus tulang sakit. Oh, mungkin karena ada uap ya. Kalau di Tangkuban Perahu ada uap ya, ada uap air ya dari kawahnya itu ya. Jadi agak hangat memang kalau Tangkuban Perahu. Oke, saya nggak tahu gunung-gunung lain. Ya Ciremai waktu itu saya sampai di atas sudah agak kesiangan ya. Di puncak ya, di puncak Ciremai itu udah matahari terbit, udah selesai. Jadi pada waktu matahari terbit saya nyampe di Batu Lingga ya, tapi saya saya paksa gitu agak kenceng naik ke arah Pangasinan ya, karena dari daerah Pangasinan itu pantai Cirebon sampai dengan Waduk Dharma kelihatan, gitu kan. Tidak sudah mewakili kalau di puncak Ciremai. Yang belum naik ke puncak Ciremai, tolong tuh yang rumahnya Majalengka ya, Kuningan atau Cirebon, cekin tuh teman-temannya ya, naik supaya bisa merasakan dulu suhu 3 derajat kira-kira. Tapi kalau Anda nyampainya malam gitu, kalau saya sudah terbit mataharinya, ini nggak merasakan. Oke. Baik ya, seperti itu. Nah, begini ya. Jadi tadi sudah kita bahas bagaimana directionnya. Directionnya adalah apa? Dari suhu yang tinggi, ya, ke suhu yang rendah. Jadi tempat untuk masuknya panas disebut dengan 1, ya. Keluarnya disebut dengan 2. Jadi ini T1 di sini juga T2, ya. Seperti itu. Sehingga
Selanjutnya, nah karena tadi dinyatakan secara kalkulus, gitu ya, Q sama dengan minus KA dt dx, maka secara aritmetika, jadi sebetulnya aritmetika ini integral sebetulnya dari kalkulus, tapi integralnya merupakan persamaan yang yang linier, begitu ya, kayak gini akhirnya, gitu ya, hanya T1 minus mestinya Q sama dengan minus KA T2 minus T1 ya. Seperti tadi Anda sudah definisikan kan, Anda sudah bisa tadi bahwa selisih itu adalah akhir dikurangi awal, jadi T2 kurangi T1. Nah kalau diminuskan sama aja dengan T1 minus T2, ya kan? Kan minus T2 sama dengan T1 sama dengan T1 minus T2. Oke, saya dulu dapat kayak gitu tuh tidak di SD loh, betul, tapi di SMP. Nah kalau sekarang Anda lebih cerdas lah dari saya gitu kan ya, Anda sudah dapat ini dari SD. Kenapa begitu? Karena zaman dulu ada perubahan serius. Saya tuh di SD masih dapat ilmu berhitung namanya. Baru waktu SMP ada perubahan kurikulum menjadi matematika, ya. Oh dan itu apa ya istilahnya, filosofinya itu beda. Jadi orang kayak saya sempat kebingungan ya, karena tadinya dikasih filosofi berhitung mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, begitu SMP menjadi matematika. Tapi alhamdulillah lah bisa diikuti begitu ya. Nah seperti itu ya. Oke, nah nih heat transfernya jadi KA ya, heat transfer. Kalau heat fluxnya, heat flux itu kan persatuan luas, ada persatuan luas ya, seperti yang dinyatakan oleh si Fourier. Seperti ini, tinggal K-nya diseret ke sini. Ya, jadi kalau Q itu satuannya apa? Tadi joule per second saja. Kalau ini joule per second, joule per second kuadrat, gitu kan ya. Oke, berarti resistance dalam hal ini, kalau ini kalau lah ya, kalau Anda definisikan bahwa resistennya itu hanya perbedaan temperatur saja, resistance, sorry, ngomongnya salah saya ya. Kalau hanya perbedaan temperatur, ya, luas kanan yang ada di persamaan rate of heat transfer. Ya, jadi apa resistennya? Kayak gini nih, delta X per K kali A. Ini terutama kalau Anda belajar Jean-Coplitz atau Karen itu, ya. Seperti ini. Biar apa? Biar gampang nanti ngitungnya. Begitu ya. Padahal kalau menurut filosofi awalnya dari Fourier, driving force itu tergantung dari resisten dari jarak ya. Kemarin ya sudah saya demonstrasikan dengan spidol lebih kencang itu dipengaruhi oleh jarak ya kan, jarak untuk membuat driving force. Makanya terus kemudian ada istilah gradien temperatur, bukan perbedaan temperatur. Tapi jangan salah ya, kemarin udah saya bilang kan, tapi ini juga dipakai gitu ya, yang delta itu juga dipakai. Yang memakai salah satunya adalah Jean-Coplitz ini, dan banyak supaya apa? Supaya lebih gampang. Oke, nanti pada saat penurunan lebih gampang. Jadi kalau mau dikelompokkan, Q sama dengan T1 minus T2 dibagi seperti dia delta X per KA. Nah ini akhirnya menjadi definisi baru, ini temperature difference itu sebagai driving force, thermal resistance itu sebagai resistance dari flux perpindahan panas. Ya. Oh bukan fluxing, di sini A-nya kan ke kanan ya, menjadi rate of heat transfer. Rate ya, bukan flux.
rate. Rate itu berarti laju. Laju itu berarti banyaknya sesuatu yang berpindah per satuan waktu. Itu saja. Tidak ada persatuan luasnya. Ya. Seperti itu. Oke. Nanti Anda coba sendiri ya. Ini bakalan keluar. Kayak gini-gini. Ya, pasti. Ya, ini gampang. Kalau enggak ya Anda pelajari ya contoh soal di Jenkoflix. Ada kok. Nah, saya kan ngeluarin soal kan nggak bisa lain-lain. Ya kayak gini-gini aja. Tapi biasanya saya tidak mengeluarkan yang dinding tunggal. Ya pernah sih saya mengeluarkan dinding tunggal, tapi saya buat agak ruwet. Soalnya agak ruwet ya. Jadi biasanya saya buat ada trouble gitu ya di lapangan ada trouble. Jadi memang dindingnya tunggal. Ya, ada suatu tanur ya. Tanur untuk melelehkan suatu zat, misalkan nikel yang nggak tinggi kayak gitu. Nah itu ada masalah dengan tanurnya, gitu ya. Udah lama gitu tanurnya ya, sehingga ada aja yang bocor panasnya. Nah, supaya nggak bocor nanti ditambal dengan bata yang baru. Tanur kan biasanya dari bata ya, bata tahan api ya. Bata tahan api dalam istilah teknik kimia juga disebut dengan refraktori. Sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi refraktori ya. Apa nama tambahnya? Ya tinggal gampang Anda masukkan kayak gini kan, K-nya harga K dari bata tadi pasti sudah diketahui gitu ya. Nah gitu ya. Udah diketahui ya kan, tinggal cari delta X-nya. Gitu kan. Kalau harga Q itu tergantung perbedaannya. Nah, tadi saya lupa ngomong ya. Jadi gini. Jadi sebetulnya namanya panas itu secara alami pasti bocor. Mau diselimutin kayak gimana pun juga bocor. Ngerti nggak? Anda mau selimutin ini pakai yang paling yang paling isolatif itu misalkan polimer gitu ya. Teflon masih enggak ya? Apa yang sekarang benda yang paling isolatif? Wah, ruang hampa misalkan kayak termos. Ya. Jangan salah gitu kan. Tetap ada perpindahan panas karena apa? Ada trapping. Ya. Tapi kalau di dalam termos vakum bukan itu, pengertiannya bukan begitu sebetulnya. Kalau vakum berarti memang konduksi itu nggak bisa karena nggak ada mediumnya, ya kan? Tapi emang ada yang sempurna di dunia ini gitu. Anda memvakum termos, vakumnya sampai 0 atmosfer, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi tetap aja ada sedikit udara yang tertinggal di dalam termos, Nah itulah yang akan membuat konduksi itu masih tetap berlangsung nanti, tapi dikombinasikan dengan konveksi ya. Nanti ilmunya ada di belakang ya 2 minggu lagi itu yang saya bilang ya, gitu ya. Jadi ini mau Anda selimutin, ada secara kualitatif pasti bocornya, mau dikasih termos tetap bocor, tapi laju kebocorannya yang bisa Anda atur dengan Anda mengatur 2 hal, yaitu apa? Mengatur tebalnya ya, ini delta X ya. Delta X itu jarak ya, tebal kan. Nah ini loh delta X, ngatur tebalnya ya, medium perpindahan panas ini, dan ngatur K-nya ya. Anda ngatur K-nya nih, delta X atau K. Ini biasanya kalau diasumsikannya hanya tetap. Jadi kalau Anda punya kotak tetap segitu-gitu aja. Gitu kan? Jadi misalkan Anda punya tanur ya, nggak mungkin dong tanurnya harus gedein, dikecilin. Oh jangan. Dimarahin sama si bos. Emang pabriknya mau digedein? Duitnya siapa? Ya kan gitu kan? Ya paling yang bisa Anda lakukan adalah mengganti batanya. Nah, berarti Anda mengganti K ya dengan bata yang lebih berkualitas. Gitu kan? Terus atau kalau tidak Anda mempertebal batanya. Itu, tapi itu hanya bisa
memperkecil laju. Ya, tetap ada panas yang bocor, tapi jadi kecil, gitu aja. Ya, oke, tolong itu dipahami betul ya. Oke, nah sehubungan dengan K, itu ya namanya K ya, itu kan merupakan karakteristik bahan. Kalau Anda ingin mengubah K, berarti bahan konsumsi Anda harus diganti ya. Biasanya gitu tuh, suka di pabrik ya. Misalkan Anda mau melelehkan nikel tadi ya. Nikel dilelehkan. Biasanya Anda pakai refraktori merek A. Ya. Di tengah perusahaan Anda jalan gitu, Anda didatengin, kalau pengalaman saya datengin ya. Ditangani vendor, dia biasalah ya mendetail gitu ya, mendetailkan, makanya suka disebut dengan detailer ya mereka itu. Saya punya merek baru Pak, itu ini merek X misalkan begitu. Ini Pak, dia mau keluarin brosur gitu kan, mau lihat foto-fotonya begitu kan. Wah pokoknya ini bisa menghambat panas sampai segini. Tar dulu, kunci informasi yang harus Anda dapat dari si vendor ini, dari si detailer ya yang datang kepada Anda adalah berapa sih K-nya? Jangan bohong dong. K-nya lebih kecil nggak daripada merek A yang selama ini saya pakai? Ya, seperti itu. Begitu ya. Jadi suka kok kayak gitu. Ya udah nanti pas overhaul berikutnya gitu kan, bahannya diganti dengan yang baru. Kalau misalkan punyanya vendor tadi lebih bagus, punya aja masalah. Gitu kan? Tapi kalau ternyata harganya kok malah lebih gede dibandingkan data yang sudah kita pasang, nggak usah dibeli. Ini pakai merek A. Berarti ya, seperti itu. Baik. Nah, ini nanti Anda ini sendiri ya. Mencari sudah, skip. Terus, bagaimana kalau konduksinya itu melewati beberapa bidang, melewati beberapa lapis dari medium. Ya, satu hal yang Anda harus pegang itu adalah bahwa driving force-nya tetap. Ya, Anda punya T1 dan gini ya, ini yang paling dalam seperti ini. Oke, kita bandingkan ya dengan yang di atas. Ini aja ya. Anda punya T yang di dalam dengan yang T yang di luar itu sama. Jadi misalkan Anda mencairkan nikel tadi, ya suhu pencairan nikel kan sama, ya kan? Anda mencairkan dalam suatu ruangan kan, nah suhu ruangan memang beda gitu, ya kecuali loh ya berubah sendiri karena hujan gitu kan. Tapi pokoknya ya lah kalau dalam cuaca yang sama kan nggak bisa Anda mengatur cuaca, ya kecuali mungkin Anda mengundang Mbak Rara kali ya. Mbak Rara dulu tuh bisa diundang tuh ke Mandalika tuh ya, Mbak Rara, tuh kan dia bisa menghambat hujan gitu kan ya, hanya gitu. Ya, kalau saya sih ya natanya juga oke ya, natanya juga oke, ini bisa Mbak Rara itu teman dulu ya. Oke. Ini ya, jadi gini, T yang di dalam tetap sama sebetulnya dengan kalau misalkan Anda lapis-lapis banyak yang di sini, tapi sekarang yang di luar diubah namanya jadi T4 karena memang perkembangan suhunya suhu 1, 2, 3, 4. Saya sih nggak suka. Biasanya kalau saya mengajar ya dengan nulis di papan tulis, ini tetap saya bilang T1, T2, nanti yang di tengah ini menjadi TA dan TB supaya Anda bisa melihat gitu ya bahwa T dalam sama T luar itu sama loh. Tapi karena ya ini ya tadi yang kuning yang terus kemudian di sini dibungkus apa yang terjadi? Yang terjadi sekaligus delta X dan K-nya yang berubah.
Ya, walaupun driving force-nya sama, tapi karena resistance-nya kita ubah, maka laju panas yang bocor keluar juga berubah, jadi tambah kecil. Ya, jadi tambah kecil. Kenapa? Karena kelompok yang ini, yang di bawah ini jadi tambah gede. Oke, seperti itu ya. Jadi harus digedein. Supaya digedein gimana? Oh, delta X-nya harus gedein, nggak gitu. K-nya gimana? K-nya harus dikecilin, ya kan? Harus dikecilin supaya ini tambah gede. Ya, kalau nggak percaya, buktikan dengan angka. Anda buktikan sendiri, ya, kayak. Kalau untuk A biasanya masih tetap sama, ya. Dari bangunan kita kan biasanya tidak boleh diubah-ubah. Buktikannya kan gitu. Yang bisa kita ubah adalah bidang perpindahan panasnya saja. Apa? Lapisan, sorry. Luas bidangnya tetap. Nah, oke. Jadi mungkin nanti ditempelin styrofoam kayak. Nah kan styrofoamnya luasnya segitu sama dengan dinding. Ya, Anda tempelin dengan apa ya? Glass wool gitu. Tapi hati-hati ya. Zaman sekarang glass wool nggak boleh. Asbes itu bagus sekali untuk menghambat panas yang bocor. Tapi nggak boleh. Kenapa? Glass wool dan asbes itu partikel kecilnya itu ya, dibilangnya debu ya, atau partikulat kalau menurut orang AMDAL, itu gampang terbang. Ya, sedangkan partikulat mereka itu disusun oleh silika. Silika itu keras banget. Jadi kalau sampai debunya keserap paru-paru, silikanya bisa melukai. Kenapa? Kebetulan itu struktur kristal silika itu tajam, ya, jadi bisa melukai paru-paru Anda. Jadi nanti kalau di pabrik Anda harus sadar tentang itu, ya. Jangan lagi melapisi alat perpindahan panas dengan glass wool dan asbes. Ini biasanya si bos ngeyel kalau kayak gini. Karena apa? Murah, ya, murah. Nah, terus caranya gimana kalau si bos ngeyel? Kalau kita ngeyel dipecat gitu kan. Nah, caranya gimana? Glass wool dan asbes tadi harus dilapisi lagi ya dengan suatu pelapis yang rapat. Misalkan dikasih dinding aluminium dari lembaran-lembaran ya, lembaran aluminium. Itu kalau zaman sekarang ada banyak ya lembaran-lembaran yang kayak stiker itu loh. Nah, harus gitu. Jadi nanti nggak terbang-terbang. Tapi itu tidak disarankan ya. Silakanlah pakai banyak polimer kok zaman sekarang yang ditawarkan oleh vendor. Itu ya, tolong saya harus ngomong dari sekarang karena Anda akan menjadi praktisi daripada saya lupa nggak ngomong ya. Oke. Nah, kalau dilapis begini bagaimana sih? Ginilah gampangnya ya. Gampangnya itu seperti Anda punya hambatan yang seri, ya kan? Kan lapisan-lapisan ini kan merupakan tahanan ya. Mana? Ya, nih, ini kan resistance. Ini kan, lihat nih, resistance sama dengan delta X per K kali A. Resistance. Jadi resistennya ya sama dengan resistance di listrik. Nanti sama dengan resistance yang di jejer ya. Bidang perpindahan panasnya dijejer, analogi resisternya juga dijejer ya. Jadi R total itu sama dengan apa? RA ditambah RT ditambah RT. Ingat ya, kalau dihubung seri kan gitu ya. Oke. Nah, untuk layer A, R-nya itu bentar. Langsung aja deh. Males ya. Untuk resisten A, R-nya itu adalah delta XA. Ini ya, delta XA dibagi dengan AA. Terus kemudian B analog ya, delta XB dan seterusnya. Ya, tolong dicermati ini. Nah,
Berarti R-nya apa? Ya ini tambah ini. Kita bisa lihat. Ya, jadi R-nya sama dengan RA ditambah RB ditambah dengan RB. Oke, begitu. Ya. Nah, karena R-nya adalah R total, driving force-nya adalah driving force total. Di dalam gambar ini, driving force total itu apa? Oh, kalau tadi minus ya, berarti T minus T4 dikurangi dengan T1. Berarti sama dengan T1 dikurangi T4. Seperti ini. Ya, gampang kan? Nah, kayak gitu, gampang sebetulnya. Nah, saya biasanya cenderung mengeluarkan yang ini ya, kalau lagi ujian. Tapi terus terang aja, saya bocorin ini soalnya. Begitu ya. Tapi belum tentu ya, kadang saya kalau lagi baik hati ya, ya mengeluarkan yang gampangnya, yang hanya satu dindingnya itu. Tapi waktu itu kebetulan aja ya. Saya bingung mau bikin soal kayak gimana kayak gitu ya. Saya kan suka terus minta tolong ya teman-teman saya yang ada di lapangan ya. Teman dulu, sekarang udah pada banyak pensiun, pusing saya. Betul, teman-teman yang seangkatan kan banyak yang pensiunnya 55 ya. Gitu. Pusing saya mau bikin soal. Zaman dulu kan main tabrak aja. Tolong dong. Gitu ya. Gue mau bikin soal nih buat anak-anak. Lu punya apa kasus apa tuh di lapangan kayak gitu. Kan mereka bilang dengan sih, gampang Nur gitu kan biasanya. Ntar ya saya kirim nih gitu, biasanya gitu. Nah ada yang kadang-kadang gitu kan, ada yang bilang, kan kemarin udah saya kirim ya cuma gitu-gitu aja di pabrik saya gitu kayak gitu ya. Terus ada yang nyumbang gitu ya, tapi aduh kok cuma tingginya cuma tunggal gitu, tapi nggak apa-apa, saya keluarin aja, begitu ya, saya keluarin aja. Tapi dengan kasus soal seperti yang dikirimkan oleh teman itu, suka lah kayak gitu ya, bukan apa-apa, bikin soal kan pusing juga gitu kan. Ya sudahlah kalau saya sih apa ya, nggak mau susah-susah, ngapain mau punya temen, tinggal ditelepon aja. Kayak zaman dulu kan, sekarang gampang sih, bisa ditaruh di grup gitu ya. Tapi ya diketawain zaman sekarang udah pensiun loh kayak gitu ya, biasa kayak begitu. Waduh, ya udahlah. Tapi nggak apa-apa, itu bisa didaur ulang ya. punya teman-teman saya bisa didaur ulang. Jadi ya tolong Anda cermati ya, persamaan ini Q sama dengan T ya, driving force total dibagi dengan resistance total. Nah sekarang masalahnya nih, kalau seandainya kita menganalisa satu-satu bagaimana perpindahan panas di layer 1, layer A ya, layer A, layer B, layer C. Gampang. Konsepnya adalah hukum kekekalan energi. Gitu ya. Jadi paling tidak dalam pelajaran OTK 3 ini kita mengasumsikan bahwa energi itu kekal. Tidak ada yang bocor. Kenyataan yang bocor, ya memang iya ada yang bocor, tapi sekedar untuk melakukan pemahaman terhadap perpindahan panas sampai dengan ujian pun nanti kita asumsikan tidak bocor. Nah kalau bocor gimana? Gampang. Tinggal nanti Q ini pada saat melalui dinding ini, misalkan ada yang bocor ke arah Anda nih ya, bocornya ke arah Anda. Jadi tidak semua Q itu ke arah kanan, ada yang ke arah Anda. Bocornya berapa? Ya sudah, Q ini dikurangi bocor, udah kan gampang kan? Ya kan? Kemudian selanjutnya gimana? Kurangi lagi yang bocornya berapa. Oke ya? Tapi untuk pemahaman yang mendalam tentang konduksi yang compound, bukan compound ya, ini namanya yang multi ya, yang multi layer, bukan compound. Kalau compound itu nanti berbagai macam jenis, ada konveksinya, ada konduksinya. Jadi yang multi layer kita asumsikan dulu Mbak bahwa nggak ada yang bocor. Nah, kalau hukum kekekalan energi berlaku, berarti apa? Q yang bocor yang bisa menembus
susunan dari medium perpindahan panas ya pada ini sama aja. Di sini G, sampai sini juga G, di sini G. Ya. Jadi sama aja dengan nih. Ini yang nembus G. Maksud saya apa? Maksud saya bukan kelestarian ya. Apa sih? Konversi ya. Konversi energinya itu sama aja. Jadi ini nembus G. Di sini G keluar juga G. Ya. Coba banyaknya aja yang nanti banyaknya dari awal gitu ya bisa menembus ini berapa. Nanti yang bisa berubah karena adanya delta X dan K. Ya, jadi ngerti ya bahwa Q yang nembus itu adalah K. Berarti bisa dong Q itu dinilai hanya dari satu layer. Oh bisa. Caranya menilai gimana? Ya kayak gini. Layer 1 driving force-nya apa? T1 minus T2. Anda bisa lihat ya. T1, T2. Ini kan T1, T2 itu driving force-nya. Yang dilewati hanya medium A saja. Berarti berapa resistennya? Nih, delta XA per A kali luasan A. Ya. Nah, ini juga luasan ini di dalam pelajaran OTK 3 dianggap sama. Karena apa? Di pabrik biasanya sama. Kalau untuk bidang yang datar. Kalau bidang yang melengkung gimana? Oh, nanti minggu depan baru kita pelajari. Tidak sekarang. Ya. Jadi point of view kali ini sampai dengan minggu ini itu bidangnya datar. Juga dibilang planar ya, bidang planar. Bidang datar. Ya, jadi ini boleh dong disebut A1, A2, A3. Boleh. Tapi A1 nanti sama dengan A2 sama dengan A3. Sama dengan A. Jadi ngapain pusing-pusing membedakan A? Kan A-nya sama. Ya, begitu ya. A itu yang mana? A itu adalah bidang yang ditabrak. Nih, jadi bidang yang tabrak itu mana? Ya, yang tegak lurus dengan arah Q ini. Jadi yang mana? Ini ya. Ini nih. Luasan ini. Nanti tabrak. Awas, jangan salah ya. Nanti bidang yang di sini yang menghadap ke Anda atau yang menghadap ke atas. Salah. Ya. Yang ini. Yang tegak lurus dengan perpindahan panas. Oke. Balik lagi ke sini. Ya, berarti yang Q khusus kalau dihitung pas melewati A kayak ini ya. Delta T-nya antara T1 dan T2 aja, driving force-nya seperti ini. Ya, coba kita lihat. Ya, nah ini supaya gampang. Hanya dicoret curang nih jingle place ya, hanya dicoret dulu. Kalau saya sih ada biar dia taruh sini biar nggak bingung, bolak balik diseret ya. Jadi kayak gini ya. Jadi sebetulnya driving force hanya masih di kanan loh ya, nggak apa-apa seperti ini ya. Jadi kan karena Q harus kekal, berarti Q yang merobos A sama dengan yang T sama dengan C. Berarti kayak gini ya, yang robos A sama dengan robos B sama dengan robos C. Oke, nah ini penurunannya panjang. Nah, kayak gitu ya. Berarti Q per A itu sama dengan nih Q apa ya? Berdasarkan driving force yang di sini ditambah dengan di sini ditambah yang di situ. Ya. Gimana lagi? Nih ya, ini kalau Anda bongkar, ya kan? Kalau Anda bongkar, ini kan jadi T1 per delta X per, nah, dikurangi T2 per, ya kan? Delta XA per ini. Oke. Ditambah dengan T2 per ini. Ya. Teruslah, pokoknya ini Anda silakan bongkar. Nanti yang minus ini bisa saling mengagetkan ya, nanti akan jadi kayak gini. Ini sebetulnya penurunannya ada yang enggak kayak gini. Lihat dah di mana ya?
Mungkin di buku SMA kali ya, yang lebih jelas. Nanti jangan-jangan di Ginopis yang terbitan baru juga ngacrot langsung di sini. Ya, coba di buku SMA. Nah, tapi itu memang tidak perlu-perlu amat. Saya kan nggak pernah ngeluarin soal terus turunkan bla bla bla. Enggak, Anda bukan S1. Ya, kalau S1 ya kayak dosen saya bisa turunkan persamaan perpindahan massa overall berdasarkan persamaan per layer. Oh bisa kayak gitu. Ada nggak mungkin ya. Nah saya nggak mau ngeluarin kayak gitu. Itu scientific banget ya. Kalau saya mendingan langsung. Soalnya itu praktis. Ada kasus di lapangan. Ya seperti itu. Gambarnya udah hampir praktis kok. Udah. Ini bentar mungkin saya jadi di dekat saya ada ya. Jadi kita ini dulu. Berhenti.
Oke. Oke ya. Udah coba tinggal dikit. Tinggal dikit tapi ya apa ya. Paham ya? Kayak gitu ya. Jadi ini boleh aja Anda bilang T paling awal dikurangi T paling akhir dibagi dengan resistance RA ya. RA ditambah RB ditambah RC. Boleh. Nah masing-masing R itu sama dengan delta X per K kali A. Udah gitu aja. Gampang ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Pokoknya, oh ya ini sudah soal ya. Ini sebetulnya belum ada juga udah selesai berarti ya. Nah, seperti ini ya. Itu ya. Nah, nanti kasus-kasus yang biasanya muncul adalah begini. Nah. Ya, jadi kasus yang biasanya muncul adalah ada suatu bidang perpindahan panas. Perpindahan panas ya. Misalkan tadinya itu hanya 1 volt saja. Kayak gini nih. Ya, cuma 1 volt. Nah, ternyata T2 yang di sini kepanasan. Gitu ya. Ini terlalu panas gitu. Nah, supaya menurun panasnya, Anda harus lapis dengan suatu insulator. Ya, berapa tabel lapisannya misalkan gitu ya. Kalau diketahui K-nya sekian. Jadi biasanya gitu. Anda cari di iklan ya, di Lazada kayak di Shopee atau gimana. Oh, ada insulator gitu ya dengan K sekian. Ya, kalau saya pilih insulator yang ini misalkan itu tebalnya berapa atau kalau enggak berapa lapis. Kan sering ya insulator itu dijual dalam bentuk kayak stiker atau kalau enggak pernah juga kayak lakban, tapi ini yang kayak lakban ini untuk dilapiskan ke pipa ya, pipa steam atau gimana. Seperti lakban tapi lakbannya gede. Jadi gulungan si dalam tanda kutip lakbannya gede ya. Mungkin Anda pernah tahu ya gulungan kabel Telkom, kalau enggak kabel PLN, ya kan gede banget tuh. Ya segitu. Tapi ya seperti itulah yang dijual. Itu untuk pipa steam misalkan gitu antar sumur minyak misalkan gitu ya. Dengan boilernya ada di mana? Oh, boilernya ada di istilahnya di plant ya. Ada di plan, terus kemudian disalurkan ke sumur minyak. Nah, sepanjang saluran ini kan lumayan panjang, bisa berpuluh, bukan berpuluh lagi ya, beratus meter, atau malah sampai ke kilometer bisa, gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah sekian kilometer, mending dibikin boiler baru, udah nggak efisien, gitu kan. Tapi kalau hanya ratusan meter saja, kurang dari 1 kilo gitu kan, itu nggak apa-apa, disalurkan itu steamnya. Ya kan? Nah, suatu saat steam Anda, bukan steam, insulator Anda itu sudah kadaluarsa gitulah, misalkan gitu ya. Jadi panas pipa steamnya. Kan nggak safe jadinya ya, safety-nya jadi berkurang. Anda harus lapisi lagi dengan lapisan yang baru. Berapa lapisannya? Begitu kan? Nah, seperti itu ya. Nanti Anda gampang loh, tinggal dimasukin rumus. Tapi kalau untuk pipa, rumusnya untuk rumus yang silinder. Ini untuk benda planar. Ya, untuk benda yang datar. Yang datar. Ya, nih untuk benda datar ya. Contoh yang pernah saya memukakan yaitu tadi ada dinding ya. Dinding dari suatu tanur pencairan nikel ya, dinding. Nah ini lama-lama
besi. Lama-lama si refraktorinya ini, bata tahan apinya ya rusak gitu kan, pakai lama ya. Seperti itu. Ada dua opsi. Ya. Anda ganti refraktorinya gitu, tapi biasanya nunggu overhaul sih kalau kayak gitu. Nanti aja nggak apa-apa, biasa ya. Atau kalau enggak ditambal gitu ya, ditambah. Ya udah, kalau ditambah berapa? Ya, begitu. Suka kok kayak gitu. Ini untuk menghemat sih ya. Ada suatu tanor refraktori pada saat pertama kali diganti, memang itu diganti. Tapi si bata yang sudah agak rusak ini, yang udah nggak bener ya, kannya sudah membesar gitu ya, itu disimpan. Nah, nanti kan dikasih bata baru ya, dikasih bata tahan api yang baru gitu kan. Pakai lagi untuk mencarikan nikel, turun lagi kan kualitasnya. Nah, yang kedua itu bukannya batanya itu terus kemudian diganti bata baru, enggak, kan kita punya simpenan bata lama yang jelek tadi gitu ya. Nah, daripada beli itu aja ditempelin lagi jadi tambah tebal nanti, tapi nggak apa-apa, kita memenuhi syarat, nggak masalah kan. Nah, kayak gitu ya, biasanya 2 kali, nah baru nanti yang ketiga. Itu lumayan loh, menghemat 1 kali penggantian refraktori yang baru itu, wow, bisa menghemat berapa puluh juta, itu serius gitu ya. Nah, seperti itulah. Nah, salah satu penerapannya gitu ya. Di sini udah ada contoh. Kalau enggak yang di dalam Syncopis, silakan saja. Kayaknya saya nggak sempat untuk buat responsi ya untuk latihan soal gitu. Saya biasanya senangnya kalau latihan soal offline, latihan ya kalau online ini ya. Oke, sementara itu saja. Ini udah habis nih. Berikutnya udah yang silinder ya, kita nggak usah ke sana dulu. Di depan aja yang silinder. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini kok saya lanjutin ada mumet nanti. Dari saya belum, Pak. Oke. Yang lain ada? Masih bingung? Enggak lah ya. Ini kan mengulang pelajaran SMA ya, kalau kurikulum yang sekarang itu. Kalau zaman saya dulu, SMA itu hanya 1 dinding saja. Nggak sampai berlapis-lapis. Ya. Ini ada kelebihannya, berlapis-lapis. Gitu. Oke, kalau tidak ada, bagaimana? Kita cukupkan sekian dulu ya, kuliah umum sore ini. Cukup, Pak. Ya, cukup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian, kuliah ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya titipkan Terima kasih, ya. Pak. Yo, mungkin Terima kasih banyak, Pak. bahannya saya titipkan Radian ya. Nanti tolong disebar Radian ya. Oke. PPT-nya mau saya titipkan Radian aja ya. Oke, nanti disebar ketika kelas.